Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menjalankan sholat, yaitu 5 waktu. Hal ini sudah menjadi salah satu kewajiban umat muslim yang ada di seluruh dunia. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk bersolawat. Hal tersebut juga membuat diri kita semakin dekat dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Namun ada beberapa orang yang rajin bersolawat, tetapi sering meninggalkan sholat. Lalu bagaimanakah hukum Islam menanggapi hal tersebut? Apa saja keutamaan bagi diri kita jika rajin dalam mendirikan sholat? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut fatal: sering baca sholawat tapi jarang sholat, versi dari Magenta Islam. Hukum sering sholawat tetapi jarang sholat. Sebagai umat muslim yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat. Hal ini sudah menjadi kewajiban untuk diri kita menjalankan perintahnya. Lalu untuk bersolawat dan berzikir juga dianjurkan dalam ajaran Islam. Baiknya keduanya dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Hal ini sahabat beriman akan membawa kita menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nantinya. Namun ada beberapa orang yang rajin bersolawat atau berzikir tetapi jarang melaksanakan sholat. Hal ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka yang melakukan hal tersebut termasuk ke dalam golongan orang yang menyimpang. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Kata Syekh Hasim, ini termasuk ke dalam kepercayaan yang menyimpang, aliran yang menyimpang dan dikenal kemudian dengan aliran kebatilan. Kebatilan itu zikirnya cuma akhwak saja, yang penting akhwak baik. Maka yang seperti ini dia dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara makna zikir itu sholat. Jadi kalau Anda tidak sholat, maka Anda tidak berzikir. Maka dari itu janganlah melalaikan sholat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sholat merupakan tiang agama. Salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat 5 waktu. Hal ini sudah menjadi ibadah yang wajib kita lakukan setiap harinya. Pahala yang melimpah akan kita dapatkan jika menjalankannya. Lalu dosa dan azab akan didapatkan bagi umat yang melalaikan sholat. Dalam ajaran Islam sendiri, sholat merupakan tiang agama. Ibadah ini menjadi pondasi bagi diri kita. Dengan sholat, diri kita akan didekatkan dengan berbagai macam kebaikan dan dijauhkan oleh perbuatan keji dan juga mungkar. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat tadi sudah sangat menjelaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya yang beriman, kita harus melaksanakannya. Jika tidak, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang yang merugi dan menjadi calon penghuni neraka. Hal yang membedakan antara seorang muslim dan kafir adalah sholatnya. Seseorang yang sudah tidak melaksanakan sholat maka dianggap sebagai orang kafir. Hal ini tertulis dalam hadis. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Apakah kalian masih mau melalaikan sholat sahabat beriman?
Inilah keutamaan dari mendirikan sholat. Di sekitar kita, pasti banyak setan yang selalu menggoda kita untuk melakukan perbuatan dosa. Mereka akan selalu menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengikuti bujuk rayu setan, akan semakin jauh diri kita dari Allah Ta'ala. Manusia memang tidak luput dari perbuatan dosa. Namun kita bisa meminimalisir diri kita untuk melakukan perbuatan dosa dengan menjalankan sholat. Hal ini sahabat beriman pastinya sangatlah berat. Tetapi sholat adalah cara terbaik untuk melindungi diri. Dengan begitu kita pun terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Selain itu dosa-dosa yang kita perbuat juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang mengeluh bahwa hatinya tidak tenang dan merasakan ketidaknyamanan luar biasa di dalam diri. Para ulama menganjurkan untuk semakin rajin mendirikan sholat. Selain menjauhkan diri dari perbuatan keji serta menghapus dosa, dengan menjalankan sholat diri kita juga akan mendapatkan kenyamanan serta ketenangan jiwa. Hal ini pun tertulis juga dalam hadis. Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Maka dari itu rajinlah dalam mendirikan sholat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat yang rajin sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi semua umatnya. Kita pun akan selalu mendapatkan rahmat dan berkah darinya. Semua rezeki yang sudah diatur dengan sangat rapi, tidak ada kenikmatan yang bisa kita lewatkan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pertolongan kepada para umatnya yang rajin dalam menjalankan sholat. Tentunya ini menjadi salah satu keuntungan dalam menjalankan sholat. Hal ini sahabat beriman tidak bisa didapatkan oleh umat yang sering melalaikan sholat. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Lalu pada saat hari kiamat datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang rajin dalam mendirikan sholat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh banyak sekali keuntungan dalam menjalankan sholat sahabat beriman, maka jangan sampai kita meninggalkannya. Azab bagi orang yang melalaikan sholat. Walau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat, masih ada saja umat yang melalaikannya dengan berbagai alasan. Hal ini menjadi sebuah kerugian untuk mereka karena api neraka akan menjadi hukuman bagi mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang masukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38-47.
Maka dari itu dirikanlah sholat yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jangan karena alasan mengejar dunia kita melupakan sholat. Tentunya hal ini akan menjadi salah satu kerugian kita di akhirat nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah berani untuk melalaikan sholat? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.